Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-11 seri yang keempat. Kitab Zakaria pasal 4, penglihatan-penglihatan dengan perikop. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku, seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seseluruhnya, dan tempat minyak di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Apakah arti semuanya ini, Tuanku?" Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Katanya kepadaku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Maka berbicaralah ia, katanya, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, 'Bagus, bagus sekali batu itu.'" Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, demikian, "Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi." Lalu berbicaralah aku kepadanya, "Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini?" Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, "Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu?" Ia menjawab aku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Lalu ia berkata, "Inilah kedua orang yang diurapi,
yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu fasal sehari dalam kitab Sakaria fasal yang keempat. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun dengan ayat panduan perenungan, terang besar Alkitab, Sakaria 4 ayat 6 dengan bunyi nas. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Sakaria pasal 4 adalah penglihatan Sakaria tentang tempat suci di sorga dan tentang 2 pohon zaitun yang terletak dekat pada kedua sisi kandil. Tentang kandil, mungkin sebagian dari kita ingin tahu apa itu kandil, bukan? Kandil adalah lampu minyak atau yang kita kenal dengan sebutan teplok atau pelita yang digunakan sebagai alat penerangan. Tapi kandil atau pelita baru akan menyala jika ada pasokan minyak yang masuk ke dalam tabung minyaknya. Itulah sebabnya mengapa dalam penglihatan Nabi Sakaria, di ayat yang ke-12 di pasal yang keempat ini menyatakan bahwa kedua dahan pohon zaitun inilah yang menyalurkan cairan atau minyak keemasannya ke dalam kandil itu. Begitulah dengan kita sahabat-sahabat firman, kita ini ibarat pelita yang tabungnya kosong, dan kita tidak dapat memancarkan terang Yesus tanpa minyak. Minyak yang adalah lambang dari Roh Kudus. Untuk itulah Roh Kudus harus mengisi kehidupan kita yang kosong terlebih dahulu, agar kita dapat memancarkan terang Kristus kepada dunia, untuk kemudian dikembalikan lagi bagi kemuliaan namanya. Sambil kita menunggu akan hari kedatangannya, seperti 10 anak darah menunggu kedatangan sang mempelai. Mengenai 10 anak darah dan Sakaria pasal yang keempat, apa hubungannya? Pena ilham ilahi roh nubuat membina kehidupan abadi, halaman 316 alinea pertama sampai halaman 318 alinea keempat menjelaskan bahwa kedua rombongan anak darah yang sedang menunggu menggambarkan 2 golongan orang yang mengaku menunggu kedatangan Tuhannya. Mereka disebut anak darah sebab mereka mengaku memiliki iman yang sejati. Dan pelita yang mereka pegang menggambarkan firman Allah. Seperti pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Sedangkan minyak merupakan lambang dari Roh Kudus. Dengan demikian roh itu seperti kata firman Tuhan dilukiskan dalam nubuatan Sakaria yang tercatat dalam kitab Sakaria 4 ayat 1 sampai 14. Dari kedua dahan pohon zaitun keluar cairan emas, dan itu disalurkan melalui pipa emas ke dalam pinggan kaki Dian, dan kemudian diteruskan ke dalam pelita emas yang memberikan terang kepada bait suci. Dengan demikian, dari yang suci yang berdiri dalam hadirat Allah, rohnya diberikan kepada manusia yang menyerahkan dirinya kepada pelayanannya. Dan itulah yang digambarkan dalam Sakaria 4 ayat 12-14 tentang kedua orang yang diurapi. Merekalah yang menyampaikan karunia sorga kepada umat Allah, agar bisa menjadikan firman-Nya sebagai pelita bagi kaki dan terang kepada jalan. Mazmur 119 ayat 105. Sebab bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Sakaria 4 ayat 6. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, dalam perumpamaan itu, ke-10 anak darah pergi menyongsong mempelai laki-laki.
Semuanya mempunyai pelita dan buli-buli tempat minyak. Untuk suatu masa, tidak nampak perbedaan di antara mereka. Demikianlah dengan jemaat yang hidup sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Semua mempunyai pengetahuan mengenai kitab suci. Semua telah mendengar pekabaran mengenai kedatangan Kristus yang sudah dekat dan dengan yakin mengharapkan kedatangannya itu. Tetapi, seperti dalam perumpamaan itu, demikianlah pula keadaan kita sekarang ini. Terjadi suatu penangguhan, dan saat ini iman diuji, dan bila mana seruan terdengar, mempelai datang, song-songlah dia. Banyak orang yang tidak bersedia. Kebanyakan tidak mempunyai minyak dalam buli-bulinya dan dalam pelitanya. Mereka miskin akan Roh Kudus. Ingat sahabat-sahabat firman, tanpa Roh Kudus atau Roh Allah, suatu pengetahuan mengenai firman-Nya adalah sia-sia belaga. Teori mengenai kebenaran yang tidak disertai oleh Roh Kudus tidak dapat membangunkan jiwa itu atau menyucikan hati. Orang bisa saja mengenal perintah serta janji-janji Allah dalam Alkitab, tetapi jika Roh Kudus tidak ditempatkan sebagai kebenaran di dalam hati, maka tabiat itu tidak akan pernah berubah. Tanpa penerangan Roh Kudus, manusia tidak akan dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan, dan mereka pasti akan jatuh di bawah pencobaan-pencobaan setan yang sangat lihai itu. Golongan yang digambarkan oleh anak-anak darah yang bodoh sebenarnya bukanlah orang-orang munafik, sebab mereka menghormati kebenaran, mereka membela kebenaran, mereka tertarik kepada orang-orang yang percaya kepada kebenaran, tetapi mereka belum menyerahkan diri kepada pekerjaan Roh Kudus. Mereka belum jatuh ke atas batu, yaitu Kristus Yesus, dan membiarkan sifat-sifat mereka yang lama itu hancur. Golongan ini juga dilukiskan oleh para penabur sebagai yang mempunyai hati tanah yang berbatu. Mereka menerima firman itu dengan rela, tetapi mereka gagal melaksanakan prinsip-prinsipnya. Pengaruhnya tidak tertanam di dalam hati. Roh itu bekerja atas hati manusia sesuai dengan keinginan dan persetujuannya untuk menanam dalam dirinya suatu keadaan yang baru. Tetapi golongan yang digambarkan oleh anak-anak darah yang bodoh telah merasa puas dengan pekerjaan mereka yang dangkal. Mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak mempelajari tabiatnya, mereka tidak mengadakan hubungan dengan Dia. Oleh sebab itu, mereka tidak tahu bagaimana untuk percaya, bagaimana untuk memandang dan hidup. Pelayanan mereka kepada Allah timbul dalam formalitas saja, dan mereka datang seperti rakyat yang berkerumun, duduk sebagai umat Tuhan, mendengar apa yang diucapkan tetapi mereka tidak melakukannya. Mulut mereka penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram, berdasarkan Yehezkiel 33 ayat 31. Rasul Paulus juga menunjukkan bahwa ini akan menjadi ciri-ciri istimewa dari orang yang hidup sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Katanya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Inilah golongan yang pada waktu masa kesukaran ternyata berseru, damai dan sejahtera. Mereka membuai hatinya dalam perasaan aman, namun tidak menyadari akan datangnya bahaya. Ketika terkejut dari tidur yang terlena, mereka menyadari kemiskinannya dan memohon kepada orang lain untuk menutupi kekurangannya. Tetapi dalam perkara-perkara rohani, tidak seorang pun dapat menutupi kekurangan orang lain. Karunia Allah telah diberikan dengan cuma-cuma kepada setiap jiwa. Pekabaran Injil telah diberitakan
barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Tetapi tabiat tidak dapat ditukar. Tidak seorang pun dapat membagi percayanya untuk orang lain. Tidak seorang pun dapat menerima roh itu bagi orang lain. Tidak seorang pun dapat memberikan kepada orang lain tabiat yang merupakan buah dari pekerjaan roh. Biarpun Nuh, Daniel dan Ayub ada sekarang ini, mereka tidak dapat menyelamatkan putra-putrinya, tapi hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Dalam krisislah tabiat menjadi nyata. Bila mana suara yang ikhlas berseru di tengah malam, "Mempelai datang, songsonglah dia!" Dan anak-anak dara yang tertidur itu bangun dari tidurnya, dan akan terlihat siapa yang telah mengadakan persiapan untuk peristiwa itu. Kedua golongan itu didatangi secara sekonyong-konyong, tetapi satu golongan ternyata bersedia menghadapi keadaan darurat itu, dan golongan yang lain ditemukan tanpa persiapan. Demikianlah sekarang ini bencana yang tiba-tiba dan yang tidak diharapkan, sesuatu yang membawa jiwa berhadapan dengan kematian, akan menunjukkan apakah ada iman yang sejati pada janji-janji Allah. Dan ini akan menunjukkan apakah jiwa itu ditopang oleh karunia. Ujian terakhir yang besar datang pada masa penutupan percobaan bagi manusia, manakala sudah terlambat untuk memenuhi keperluan jiwa itu. 10 anak darah itu sedang menunggu pada petang sejarah dunia. Semuanya mengaku sebagai umat Allah. Semuanya dipanggil, memiliki sebuah nama, sebuah pelita, dan semuanya mengaku melakukan pekerjaan Allah. Semuanya kelihatan menunggu kedatangan Kristus. Tetapi 5 anak dara yang bodoh tidak bersedia. 5 anak dara yang bodoh itu akan terperanjat kecewa di luar perayaan pesta itu. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, kita telah ditunjukkan cara yang praktis tentang 2 pohon zaitun yang disebut 2 saksi, yang mengartikan bahwa Yesus yang patut dipuji harus bersinar paling terang saat kita menjadi saksi baginya. Tapi sebelum menjadi saksi bagi Kristus, kita harus belajar dari 2 saksi yang pertama, yaitu Alkitab firman Allah, yakni Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kedua saksi itu menceritakan tentang Yesus seluruhnya, baik teladan penurutan, hidup dan karakternya, yang harus diikuti oleh setiap orang yang mengaku sedang menunggu kedatangannya. Dan Roh Kudus memegang peran penting dalam perubahan hidup dari yang duniawi kepada yang surgawi, dari gelap kepada terang. Untuk itu mari kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk perubahan hidup yang berkenan kepada Tuhan, sambil mempersiapkan diri menyambut kedatangannya dan menjadi saksi bagi dunia ini. Karena itu sahabat-sahabatku, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terang besar Alkitab Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom. Telah kau periksa hatimu kala hari kan lalu, adakah sesuatu kau sembunyikan? Jika hidupmu selesai
semua itu kan lalu. Puaskah dia denganku? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah dia denganku? Telah ku hidup baik atau tiada baik, puaskah dia denganku? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah dia denganku? Telah ku hidup baik atau tiada baik, puaskah dia denganku? Bila dia datang pulang menjumpai kita semua, baginya ku sobatkah atau setru, akan selalu